Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Muhammad Hamzah SPD, yang saya hormati para ibu dewan guru SMK Al-Azhari Gresik, dan yang saya hormati para staf SMK Al-Azhari Gresik. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah karena kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif oleh Bapak Muhammad Ikhwan Beyond. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita ditunjukkan ke jalan agama Islam. Langsung saja di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua sambutan oleh kepala sekolah, yang ketiga diseminasi budaya positif, dan terakhir adalah penutup. Dan marilah kita buka acara kita pada siang hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya yakni sambutan kepala sekolah pada Bapak Muhammad Hamzah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Muslim, alhamdulillah, pada siang ini kita bisa berkumpul bersama terkait dengan kegiatan yang nanti disampaikan oleh Pak Iwan, yaitu diseminasi budaya positif. Nah, kegiatan ini yang diselenggarakan pada tanggal 25 ini mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik dan kita bisa menerima apa yang disampaikan oleh Pak Iwan selaku guru besar di SMK ini. Nah, tadi saya melihat diseminasi itu yang dimaksud apa? Pak Opo. Dan ternyata dari bahasa Indonesia kegiatan yang ditujukan kepada kelompok atau target atau individu agar mereka memperoleh informasi ini berkesadaran menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Nah, karena terkait dengan guru besar ini, Pak Iwan sudah dilatih beberapa materi atau kegiatan yang diikuti sehingga nanti mengimbaskan kepada kita apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran Iwan, kita bisa mengembangkan kesadaran. Mudah-mudahan Pak Iwan mengikuti kegiatan ini selesai dengan baik dan besok terus. Dan sehingga SMK kita akan ada guru bertanya dan akan mengimbaskan kepada kita positif, budaya positif, kegiatan apapun sehingga kita bisa menjadi budaya. Sementara yang bisa saya persilakan dalam bisnis sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya yakni kegiatan inti kita yakni diseminasi budaya positif oleh Bapak Muhammad Ikhwan Beyond SPD, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita muliakan pengasuh pondok pesantren Tahfidul Hadi yang berhormat Kepala SMK Al-Azhari Gresik Bapak Muhammad Hamzah, yang saya hormati Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah dan juga para guru serta staf kepegawaian SMK Al-Azhari Gresik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu Bapak karena telah
menyempatkan waktu, kemudian mengikhlaskan waktu ibu bapak mengikuti dan mendukung kegiatan saya dalam rangka penerapan dan diseminasi budaya positif rangkaian kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 dan silaturahmi dan keikhlasan. Salam serta salam semoga kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berkat beliau kita mampu membedakan mana perkara yang baik dan mana perkara buruk melalui ajaran agama Islam. Ibu bapak yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu, berbagi informasi, berbagi ide dan gagasan. Ilmu-ilmu yang saya dapatkan selama kegiatan guru penggerak memang ada slogan bergerak, bergerak dan menggerakkan. Salah satunya yaitu mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif yang dilimpahkan kepada warga sekolah. Ibu bapak yang saya hormati, saya mohon waktu ibu bapak sebentar untuk mengikuti kegiatan ini dengan seksama dan juga dengan ikhlas, berkat dukungan dan juga waktu dengan semoga kegiatan ini bisa lancar dan juga bermanfaat. Ibu bapak yang saya hormati, tetap semangat ya, meskipun di jam-jam rawat ya. Turunnya sudah kenyang karena sudah makan. Nah, apalagi di belakang ada kipas angin, tentunya mempengaruhi suasana dan juga mempengaruhi psikologis ibu bapak. Ada yang ngantuk, ada yang ya mungkin terlalu capek karena sudah aktivitas mulai dari pagi. Hanya saja kegiatan ini saya selenggarakan supaya di siang hari supaya tidak mengganggu kegiatan KBR di pagi hari. Next. Ibu bapak yang saya hormati, sebelum kita melanjutkan kegiatan diseminasi positif, ada kesepakatan forum yang harus kita sepakati dulu dan harus kita tawarkan. Yang pertama itu mengikuti kegiatan sampai selesai. Yang kedua aktif selama diskusi, kemudian boleh makan dan minum. Kalau ada makanan silakan dimakan, kalau ada minuman silakan diminum. Kemudian silakan mencatat hal-hal penting yang perlu dicatat. Nah, ini opsi kesepakatan yang saya tawarkan. Apakah ibu bapak sepakat? Sepakat. Apakah ada yang ditambah lagi? Barangkali dari keempat kesepakatan ini perlu kesepakatan lain yang ibu bapak usulkan untuk forum ini. Boleh pakai HP juga boleh. Nah, catat. Nah, sebentar. Bisa mengetik. Mengoperasikan HP. Mengoperasikan HP. Nah, ada lagi selain tambahan mengoperasikan HP? Izin ke toilet, oke. Kersane boten ngembet. Nah, supaya tidak ngembet diizinkanlah. Izin ke toilet. Ada lagi? Sabun? Sudah? Baik. Kesepakatan forum kita yang pertama bisa dibacakan Bu Sari. Yang pertama mengikuti kegiatan sampai selesai. Yang kedua aktif selama diskusi, dan yang ketiga boleh makan dan minum. Kemudian mencatat hal-hal yang penting yang perlu dicatat. Yang kelima mengoperasikan HP. Dalam catatan ini untuk mencatat ya. Dan yang keenam boleh izin ke toilet. Oke, terima kasih Bu Sari. Tepuk tangan dulu Bu Sari. Ini betul semangat Bu Sari. Tadi saya mengatakan Bu Sari mohon membacakan kesepakatan forum yang pertama, tetapi dibacakan semua oleh Bu Sari. Nah, berarti Bu Sari masih semangat dan masih konsentrasi. Oke, terima kasih. Ini kesepakatan kita Ibu Bapak. Next, nanti dilebarkan sebelahnya, yang ini.
Sehingga next, ibu bapak yang saya hormati, ada pertanyaan romantik. Yang pertama, apakah yang biasa ibu atau bapak lakukan untuk menanamkan budaya disiplin pada siswa? Monggo, barangkali ada yang bersedia menjawab pertanyaan romantik pertama. Silakan. Dalam menanamkan budaya disiplin pada siswa, tentunya kita sebagai guru, sebagai role modelnya, kita juga harus disiplin waktu, disiplin aktivitas juga, sehingga itu nanti berdampak positif kepada siswa, dan juga memberikan informasi terkait disiplin kepada siswa melalui poster, melalui berita itu. Jadi terima kasih kepada Ibu Azam. Kalau saya sebutkan berarti guru itu harus memberikan teladan yang baik kepada murid. Kemudian juga harus menginformasikan baik itu secara interaktif maupun secara konvensional. Konvensional artinya dari mulut ke mulut. Kalau interaktif melalui media. Oke, ibu bapak yang saya hormati, pertanyaan pemain kedua, apakah dengan cara tersebut, dengan cara Pak Azam tadi, siswa yang sadar diri untuk disiplin? Silakan dijawab. Monggo. Dengan cara memberikan teladan, kemudian memberikan informasi baik melalui digital maupun dari mulut ke mulut dari orang-orang, apakah bisa menyadarkan diri siswa disiplin? Monggo. Ya, terima kasih. Yang sampaikan Pak Zat tadi bisa anak bisa menjadi disiplin, cuma karena siswa perlu pendampingan dan pembenaran, tidak hanya contoh dan informasi atau yang disampaikan, perlu pendampingan dan informasi sehingga anak bisa disiplin. Kalau sudah disiplin, sudah masuk menjadi kesadaran, insya Allah anak sudah berada. Terima kasih kepada itu Pak Azam. Jadi setelah kita memberikan teladan, kemudian memberikan informasi baik secara digital maupun yang lainnya, kita perlu pendampingan supaya kegiatan penanaman kemudian keteladannya yang kita berikan itu bisa kontinu atau berkelanjutan. Terakhir, menurut ibu bapak dari dua pertanyaan romantik tadi, apakah sih yang dimaksud dengan disiplin positif? Tadi sudah Pak memberikan teladan, ada kata kunci lagi memberikan kesinambungan atau berkelanjutan. Silakan. Yang dimaksud dengan disiplin positif menurut saya, Iya. yaitu menumbuhkan disiplin tanpa menghukum anak. Jadi mengajak anak untuk disiplin tapi tidak dengan cara kekerasan seperti itu. Oke, terima kasih Bu Yusuf. Kemenangan itu menumbuhkan budaya disiplin tanpa melakukan hukuman atau tanpa membuat murid merasa bersalah dengan tindakan yang kita lakukan atau tindakan yang dilakukan murid. Nah, jadi itu termasuk disiplin positif. Baik, jawabannya luar biasa. Kata kunci yang saya tangkap di situ memberikan teladan, kemudian ada kontinu dalam pendidikan, kemudian budaya positif ini atau disiplin positif menyadarkan diri kepada anak tanpa memberikan hukuman. Next, nah, ibu bapak yang saya hormati, ada 6 topik ini nanti akan berkesinambungan. Jadi budaya positif, nilai kebajikan, keyakinan keras, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol kita sebagai guru dalam menangani siswa, kemudian segitiga resolusi, langkah-langkah kita menangani kasus atau masalah terhadap siswa. Next, apa sih budaya positif?
yang dijelaskan oleh Gus tadi. Perilaku disiplin yang motivasinya berasal dari dalam diri siswa, bukan karena hukuman atau hadiah. Benar apa yang disampaikan oleh Gus. Jadi kita sebisa mungkin menanamkan disiplin positif dan menumbuhkan motivasi dalam diri siswa. Jadi siswa itu mau berubah atas dasar keinginannya sendiri, bukan karena hukuman atau bukan karena penghargaan. Lanjut. Tujuan motivasi perilaku disiplin yang pertama untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Ibu bapak yang saya hormati, setiap tindakan pasti ada motivasi atau tujuan. Seperti siswa terlambat, siswa tidak mengerjakan PR, kemudian siswa mengganggu temannya, dan berbagai macam kasus-kasus yang lainnya. Semua itu ada tujuan atau motivasi dari diri siswa. Motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, dan yang terakhir untuk menghargai diri sendiri. Next. Baik. Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ada satu contoh kasus ketika anak atau siswa kita datang terlambat, kemudian dihukum, misalkan lari memutari lapangan sebanyak 10 kali. Nah, kemudian dari berikutnya siswa tersebut sudah tidak terlambat. Kemudian kita bertanya kepada siswa tersebut, kenapa kok sudah tidak pernah terlambat, atau bagusnya sudah tidak terlambat. Nah, ada motivasi dalam diri siswa tersebut karena dia takut dihukum. Kemudian melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Ada satu contoh kasus lagi, ketika anak diberikan tugas, misalkan PR, kemudian sebagai guru, siapa nanti yang mengerjakan PR terlebih dahulu, selesainya dan mengumpulkan terlebih dahulu, maka akan saya berikan penghargaan sebanyak yang dia minta, misalkan uang atau misalkan barang dan lain sebagainya. Mereka terpacu untuk menyelesaikan tugas, tapi mempunyai motivasi yaitu mendapatkan imbalan. Nah, untuk kedua motivasi ini termasuk motivasi ekstrinsik, ibu bapak, motivasi yang timbul atau hadir dari luar, bukan dari diri sendiri. Dia disiplin karena takut dihukum, dia mengerjakan tugas karena mendapatkan imbalan. Selanjutnya yang terakhir, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini yang diharapkan tumbuh dan timbul di murid-murid kita. Misalkan anak-anak berangkat ke sekolah pagi disiplin, mereka bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapatkan imbalan, tetapi sadar bahwa disiplin datang ke sekolah tepat waktu itu kebutuhan dari hidup mereka. Karena memang untuk keberlanjutan sampai ketika bekerja atau yang lainnya perlu disiplin dalam berbagai hal. Nah, itu yang dinamakan motivasi prinsip atau timbul dari dalam diri sendiri. Itu Bapak Ibu guru. Next. Oke, ada pertanyaan pemahaman lagi Ibu Bapak. Apa motivasi yang ingin Ibu Bapak tumbuhkan kepada murid? Untuk menjawab pertanyaan ini, Ibu Bapak akan saya berikan sticky note dan silakan nanti ditulis di sticky note tersebut.
dan simpan mawon nih. Amin. Atau speaker, nanti saya tidak speaker lupa. Nanti kalau pakai power terlalu kecil. Sudah saya siapkan. Monggo Ibu Bapak silakan langsung ditulis kemudian disimpan dulu aja. Apa motivasi yang ingin Ibu atau Bapak berikan kepada murid? Kemudian bagaimana cara Ibu Bapak melakukannya? Nah, motivasi intrinsik atau ekstrinsik tadi. Silakan ditulis sekarang nggak apa-apa Ibu Bapak. Kemudian yang cara melakukannya, cara melakukannya silakan ditulis di sticky note yang warna hijau. Soal pertama hanya menjawab motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Kemudian yang kedua, cara Ibu Bapak melakukannya. Cara yang kedua, sebelum jawab Sampun. Kalau sudah yang sticky note warna pink taruh di atas, kemudian yang warna hijau di bawahnya. Nah, kita akan ke bawah. Nah, kita mengetar. Kita mengetar ke bawah. Nah, mengetar. Satu B. Oke, kita mengetar terus. Jadi satu sebagai next. Ibu Bapak yang saya hormati, kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Ini nanti akan ada kaitannya. Yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan ini yaitu tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu yang dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, tujuan mulia itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk sifat atau karakter. Next. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, bisa panjenengan lihat. Ini adalah contoh-contoh yang saya suguhkan nilai-nilai kebajikan. Ada empati, ada suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan. Kemudian ada peduli, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, kemudian kekuatan hati, kehormatan, kemudian ada dapat dipercaya, pendengar yang aktif, kemudian ada peduli, kenalan, bekerja sama, usaha dan lain sebagainya. Dan ini nilai-nilai kebajikan ini yang nantinya ingin kita tanamkan kepada murid-murid kita, supaya murid-murid kita ini mampu mencerminkan nilai-nilai kebajikannya yang bagus sesuai dengan definisi tadi, yang tujuannya mulia. Next. Ini ada contoh lagi
kemudian ada cinta Tuhan dan cita-citanya, kemandirian, tanggung jawab dan selanjutnya. Ada juga sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, kemudian kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komunikasi. Semua nilai-nilai kebajikan itu nanti muaranya ke profil belajar Pancasila Bapak. Yang pertama itu ada berakhlak mulia, bertakwa, berakhlak mulia, dan kalau nggak salah itu berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada mandiri, gotong royong, kemudian bernalar kritis, berkepentingan global, kemudian sampingnya apalagi kalau yang saya lihat itu berkepentingan global ada 6 profil belajar Pancasila itu. Jadi nilai-nilai Pancasila itu nanti muaranya ke profil belajar Pancasila. Next. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, dari nilai-nilai kebajikan yang telah kita ketahui tadi, diharapkan nanti bisa diimplementasikan di dalam kelas dalam bentuk kesepakatan kelas. Nah, apa sih kesepakatan kelas itu? Daftar keyakinan yang dibuat serta disepakati oleh murid dan guru untuk menciptakan lingkungan kelas yang positif dan kondusif. Ibu Bapak yang saya hormati, tentunya supaya pembelajaran itu nyaman, kemudian pembelajaran itu bisa tersampaikan materinya, perlu kelas yang positif dan kondusif. Bayangkan jika kelas itu tidak kondusif, ketika Ibu Bapak memberikan materi, ada murid yang gaduh di pojok, ada murid yang jahil kepada temannya, kemudian muridnya tidur pada saat kita memberikan pembelajaran, maka kelas itu belum dikatakan kondusif. Nah, untuk menciptakan kondusif di dalam kelas, maka kita perlu membuat kesepakatan kelas yang telah disepakati oleh murid dan guru. Ibu Bapak yang saya hormati, untuk kesepakatan kelas ini biasanya diadakan di awal pertemuan. Nah, di awal pertemuan, kalau kita di bangku kuliah dulu ada istilahnya ya, kata kontrak kuliah. Nah, kalau di bahasa yang saya sampaikan ini kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini harus melibatkan murid dan guru. Jadi tidak dari satu pihak guru, tetapi juga dari murid juga terlibat dalam kesepakatan kelas tersebut. Next. Nah, ini adalah contoh kesepakatan atau keyakinan kelas Ibu Bapak. Nah, ini adalah contoh datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan dan sebagainya. Kemudian ini juga ada contoh lagi. Nah, perlu diperhatikan Ibu Bapak, kesepakatan atau keyakinan kelas ini dibuat sesuai dengan kesepakatan murid dan guru. Kemudian disesuaikan dengan konteks lingkungan sekolah. Ini tidak paten, ini bisa diadopsi, bisa direvisi atau bisa dibuat sesuai dengan konteks lembaga kita. Kalau lembaga kita ini mengedepankan religius, mungkin di sini juga ada kesepakatan tentang religius. Misalkan ketika masuk, siswa dan guru membaca surat Al-Baqarah, membaca surat apa gitu, silakan. Kemudian jika memang ingin menanamkan jiwa nasionalis atau yang sebagainya, jiwa hormat tadi, kita bisa masuk setelah salam menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu-lagu yang lainnya, tergantung kesepakatan murid dan guru. Ini tujuannya untuk menciptakan lingkungan kelas yang kondusif dan juga positif. Next. Ibu Bapak yang saya hormati, dari nilai-nilai kebajikan tadi, ayo sekarang kita coba membuat keyakinan kelas. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Nanti Ibu Bapak akan saya berikan lagi stick notes. Kemudian Ibu Bapak menulis satu nilai kebajikan sebagai keyakinan kelas Ibu Bapak. Nanti akan kita gabung. Jadi nilai-nilai kebajikan dari setiap
masing-masing guru kita gabung dan kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Nah, setelah ibu bapak nanti menulis satu nilai kebajikan, misalkan siswa datang pukul 06.40 atau misalkan di kelas siswa tidak boleh siswa menghormati keputusan selama kegiatan diskusi atau siswa bersedia tampil presentasi atau nilai-nilai kebajikan lainnya yang berkaitan dengan kelas, atau siswa diharapkan memperhatikan kebersihan kelas. Ibu bapak yang saya hormati diharapkan menggunakan kalimat-kalimat yang bernada positif dan disarankan untuk tidak menggunakan kata siswa tidak boleh, karena nanti ada dampak psikologi yang negatif. Jadi diharapkan menggunakan kata-kata dan kata yang positif. Siswa tidak boleh datang telat diganti dengan siswa datang tepat waktu atau lain sebagainya. Ini saya bagikan sedikit satu nilai kebajikan ditulis pada spidol. Nanti kalau yang sudah tulis silakan ditempel di kartonnya kelas saya siapkan di depan. Yang budaya positif itu dari kelas. Yang sudah dapat stick-up bisa langsung ditulis kemudian ditempel ke karton yang untuk keyakinan kelas. Yang sudah bisa langsung ditempel. Yang sebelah selatan. Apa sudah masih ada yang belum ditempel bawah. Karena ada buatan satu dua tiga empat lima enam. Bersama 37. Nggak apa-apa, nanti biar terus. Ibu bapak yang saya hormati, saya ingin ada satu perwakilan yang maju membacakan nilai-nilai kebajikan apa yang ingin ditanamkan sebagai keyakinan kelas. Nah, tujuan kita ini untuk verifikasi dan meninjau ulang usulan dari ibu bapak guru yang kira-kira serupun. Misalkan Zam menginginkan siswa yang aktif, kemudian Bu Aini menginginkan siswa yang aktif, berarti kan sama. Jika sama nanti digabung jadi satu seluruh. Oke? Ya. Oke. Silakan mohon kami sedia. Saya dibacakan baca. Oke, yang pertama, siswa selalu berbicara sopan, siswa bersikap santun. Yang kedua, siswa datang tepat waktu, siswa antusias dalam pembelajaran. Kemudian ketiga, siswa datang ke sekolah tepat waktu, otomatis ini jadikan satu. Siswa berperilaku kondusif di kelas, berarti sama. Siswa antusias dalam kelas.
berlaku kondusif di kelas. Sopan santun. Yang atas dia tak? Siswa bertanggung jawab terhadap tugas piket dan tugas lainnya. Peserta didik menyamakan tugas kelompok yang sudah kita susun. Sama. Kalau sama dijadikan satu. Siswa saling menghormati kepada sesama siswa dan seluruh bapak ibu guru. Budaya positif keyakinan kelas, datang tepat waktu kelas, mengikuti kelas dan ini. Oke, sudah. Terima kasih Pak Zam, tepuk tangan untuk kita semua. Ibu bapak yang saya hormati, jadi ternyata materi visi dan prakarsa perubahan kemarin sudah mulai melengkapi bapak. Jadi ada nilai-nilai kebajikan atau hal positif yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak, yaitu dalam bentuk penanaman karakter siswa sopan dan santun, kemudian siswa dalam tepat waktu, kemudian aktif dalam kegiatan di kelas, bertanggung jawab terhadap piket dan tugas yang lainnya. Nah, ibu bapak yang saya hormati, nilai-nilai ini nanti yang akan menjadi kesepakatan kelas. Nah, ini adalah simulasi kita bagaimana cara kita menyusun kesepakatan kelas bersama siswa. Nah, ini nanti kesepakatan ini tidak hanya dari unsur guru, tetapi kita sudah menampung dari usulan para siswa. Nah, kalau sudah disepakati, maka bisa dibentuk dalam bentuk poster, kemudian didesain dalam bentuk apapun, nah, kemudian ditempel di kelas sebagai pengingat bahwa kita mempunyai kesepakatan, yaitu yang bernama kesepakatan kelas. Poinnya ini dan ini. Ibu bapak yang saya hormati, terkait dengan keyakinan kelas sudah cukup. Next kan. Nah, sekarang masuk ke kebutuhan dasar manusia ibu bapak. Ibu bapak yang saya hormati, ini pembahasan kita yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis, mohon maaf, ini secara fisik maupun psikologis. Ada 5 kebutuhan dasar manusia ibu bapak. Yang pertama bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan, ada kesenangan dan ada pemuasaan. Ibu bapak yang saya hormati, ketika kita di dalam kelas, pasti kita menemukan siswa yang ketika diberikan tugas, misalkan anak-anak silakan buat teks prosedur, bentuknya dalam bentuk poster, maka pada kelas tersebut pasti ada yang tidak setuju. Pak, mohon maaf, saya ingin dalam bentuk video, Pak, saya ingin dalam bentuk yang infografis, Pak, saya dalam bentuk langsung saja dan sebagainya. Nah, anak-anak tersebut ingin memenuhi kebutuhan dasar kebebasan dalam hal menentukan jenis tugas yang mereka inginkan. Kemudian ada juga yang kesenangan. Kadang-kadang di dalam kelas juga kita menemukan anak-anak yang ya disuruh diam tetapi tidak diam. Kemudian disuruh mengerjakan tugas juga tidak mengerjakan tugas. Ada yang disuruh piket tapi tidak melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Semua itu karena anak-anak tersebut ingin memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia. Next. Ini adalah contoh-contoh kasus ibu bapak. Perilaku siswa seperti memukul teman yang menghinanya. Kebutuhan yang mungkin berusaha diberi yaitu kekuasaan. Kita sebagai guru diharapkan bisa memfasilitasi dengan pertanyaan apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan. Ada kasus lagi ibu bapak,
menyebarkan gosip tentang teman sekelas. Nah, kebutuhan dasarnya yang mungkin ingin dipenuhi yaitu cinta dan kasih sayang. Kalau saya menjaga orang lain, mungkin ada orang yang akan suka sama saya. Next, lagi menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong sekolah. Kadang-kadang ada anak-anak kita itu yang suka jahil, teman yang sedang asik ngobrol ada di belakang kemudian didorong atau enggak itu disakiti dalam punggung atau kalau dulu itu ada, kalau zaman sekolah itu berdiri kemudian jempolnya ini tujuan dan ingin memenuhi kebutuhan dasar masing-masing. Jika kita sebagai guru bisa memfasilitasi dengan baik, maka anak-anak tersebut akan tumbuh atau timbul motivasi prinsip yang bagus. Next. Ibu bapak yang saya hormati, ada video yang akan saya tampilkan kepada ibu bapak. Kemudian kalau ibu bapak hormati, nanti akan saya bagi sedikit lagi kira-kira di mana letak posisi kontrol ibu bapak dalam menangani kasus siswa. Nah, sebentar, ini ada posisi kontrol yang belum tercantum di sini. Ada posisi kontrol sebagai pemantau dan juga ada posisi kontrol sebagai manajer. Lebih lengkapnya nanti silakan ibu bapak simak video yang saya sebutkan. Nanti akan dijelaskan lebih lengkap di situ. Apabila ada hal-hal yang tercatat, silakan ibu catat. Itu ya. Salam bahagia ibu dan bapak guru yang baik dalam penerapan disiplin positif pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menuju-nuju, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan apa-apa lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu bekerja apa-apa sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya akan namanya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biar saya kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga pada waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Terakhir itu Bapak, posisi terakhir, posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati adegan kelima posisi korban. Ibu bapak yang saya hormati, ternyata pada video tadi kita diajak untuk kembali ke, dan itu juga pernah terjadi kepada saya. Oh, ternyata secara sadar atau tidak sadar saya pernah melakukan di posisi penghukum, di posisi merasa bersalah, di posisi teman, pemantau, dan mungkin juga pernah di posisi manajer. Namun dari kelima posisi kontrol ini diharapkan kita bisa menerapkan posisi yang manajer. Dengan kita memosisikan diri sebagai manajer dalam penanganan kasus tersebut, kita akan menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa kita. Baik ibu bapak yang saya hormati, setelah melihat video tadi, silakan ditulis di stick note yang warna orange. Di mana letak posisi kontrol ibu bapak dalam menangani kasus pada siswa? Pengalaman saja Bapak, tidak usah ditulis nama, cukup ditulis kalimat dulu pernah sebagai penghukum, silakan. Dari pengalaman pribadi. Coba merasa bersalah, silakan. Atau ternyata sudah pernah menerapkan di posisi manajer, silakan juga. Kalau sudah ditulis, silakan ditempel di kartunya sebelah utara ini. Ada posisi penghukum, ada posisi pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau dan manajer. Sesuai dengan pengalaman panjenengan, kalau pernah menerapkan semua adalah silakan itu semuanya terbawa. Ditulis di seperti itu, tempel di sebelah. Ibu bapak yang saya hormati, sengaja tidak saya instruksikan untuk ditulis nama. Setelah ini saya ingin ada yang membacakan berkata tetapi tidak pakai tepuk, misalkan satu, ibu bapak bilang satu. Nanti yang tidak konsentrasi akan maju dan membacakan posisi kontrol ibu bapak atau pengalaman ibu bapak posisi kontrol tersebut, yang mana kemudian cara penanganan tersebut itu bagaimana. Oke, konsentrasi ibu bapak kita mulai ya. Tepuk satu.
satu. Nah, ketika cluenya seperti ini Bapak, ketika saya bilang tepuk satu, maka tepuk Satu. kalau tepuk dua, maka tepuk. Kalau saya bilang satu, Ibu Bapak tidak boleh tepuk, tapi bilang satu. Coba dulu, kita coba dulu. Satu. Tepuk satu. Oke, sekarang sudah bisa ya? Kita mulai sekarang. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, satu. Oke, saya Pak Tolatan. Oke, biasanya dulu atau Pak Tolatan dulu? Pak Tolatan ras ya kita harus membongkar itu mengalami. Setelah itu ganti dulu motor Pak ke depan itu Pak Tolatan. Ini tulisan saya juga ya? Ya, saya. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menulis posisi kontrol dalam posisi teman. Saat itu saya menjadi kesesuaian, ada sesuai yang meninggal. Artinya datang terlambat. Pak, beli rokok? Iya. Kasih rokok mau, tapi besok tak boleh terlambat. Saya bilang begitu, Pak. Asik Pak kalau nah, kalau begitu sampai nggak usah beli rokok. Waktu itu begitu, tapi hanya canda gitu, Pak. Nah, ada tetapi saat itu kan nggak boleh merokok. Nah, saya coba kamu ini rokok atau tidak? Tentang. Nah, kalau begitu bagus kamu nggak rokok. Tapi terlambatnya kenapa? Saya tertidur Pak, bangunnya jam 6. Apa di rumah nggak ada ibu? Ada Pak. Kenapa ibunya nggak bangun? Sudah dibangunkan Pak, tapi saya nggak bangun Pak. Apa kerja sampai ya? Iya Pak, kerja, kalau mau kerja. Ini masih ya, boleh siswa kerja. Pak Masuk juga kerja, tetapi kalau mau ke sekolah ya sekolah. Kalau jamnya masuk ya masuk. Karena kita sekolah itu untuk mencari ilmu, ya bekerja untuk kebutuhan kita. Memberi nafkah seandainya sangat tak punya orang tua sebagai tulang punggung seperti itu Pak. Jadi keadaan saya dengan sesuatu itu. Terima kasih. Baik, posisi kontrol diambil patokannya itu sebagai saya pernah menang posisi kontrol itu teman dan manajer. Teman itu biasanya saya terapkan dengan anak perempuan, tapi ya itu efeknya mereka memang apa ya? Efeknya itu sementara kalau teman itu memang, dan efeknya sementara. Dan manajer juga pernah saya terapkan di anak laki-laki rata-rata bajakan. Tapi yang manajer ini biar berhasil kita itu harus apa ya? Ada hubungan juga sama keluarga setelah di rumah, maksudnya ibunya atau kalinya seperti itu, sehingga nanti insya posisi manajer itu bisa berjalan seperti itu Pak. Terima kasih. Tepatan kita dulu, tapi tetap harus ada pendampingan, ada motivasi dari guru sekaligus orang tua supaya motivasi intrinsik tersebut timbul dari dalam siswa. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati, next. Baik, terakhir pada acara diseminasi kita yaitu segi kita restitusi. Ibu Bapak yang saya hormati, karena restitusi ini sudah tidak asing bagi guru BK, karena ini berkaitan dengan penanganan siswa, bukan begitu Bu Pak Presiden. Tapi mungkin asing buat kita yang guru yang aktif, normatif, apalagi yang produktif. Segitiga restitusi ini proses yang dilakukan guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah Ibu Bapak. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas.
Nah, ini adalah digalakkan dalam menerapkan segitiga restitusi. Setiap langkah ini memiliki ciri khas masing-masing dan segitiga restitusi ini mencerminkan posisi kontrol kita sebagai manajer. Next slide. Oke, yang pertama menstabilkan identitas. Ibu bapak bisa membaca ini. Saya akan membacakannya yang bawah. Dalam menstabilkan identitas kita bisa menggunakan kalimat sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kalimat-kalimat pertanyaan ini akan membuat kita memahami dan bisa melakukan menstabilkan identitas pada diri anak, sehingga anak tidak merasa terhakimi pada saat melakukan kesalahan. Next. Kemudian validasi tindakan, ibu bapak bisa menggunakan kalimat pertanyaan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, seperti yang dilakukan oleh Naren tadi, terlambat karena kesiangan dan tidak ada yang membangunkan. Ada lagi, oh saya ini pasti menyenangkan bagi kamu, sehingga kamu sampai lupa kalau ada PR. Apakah kamu sudah mencatat di papan tadi berbuku? Ingat, ini contoh kasus ketika tidak mengerjakan PR. Kemudian ada, saya tahu kalau kamu pasti senang melakukannya, tapi kamu merugikan diri sendiri dan sekarang kamu mendapatkan masalah, bukan? Ini tujuannya untuk memvalidasi tindakan yang salah atau tindakan yang di luar keyakinan kelas yang dilakukan oleh siswa. Next. Terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Ibu bapak yang saya hormati, kenapa tadi kita belajar untuk membuat keyakinan kelas? Karena muaranya ada di sini. Kita bisa melakukan segitiga restitusi, kemudian memposisikan diri sebagai manajer dalam menangani permasalahan atau kasus-kasus yang ada di kelas atau sekolah kita. Diharapkan kita sebagai guru bisa memposisikan diri sebagai manajer, bukan penghukum atau membuat rasa bersalah. Untuk menanyakan keyakinan kelas, ini ada kalimat-kalimat sebagai contoh. Sekarang mari bicara tentang keyakinan kelas yang kita percaya. Pada kejadian itu, mana yang belum kamu tunjukkan sebagai keyakinan kelas? Misalkan terlambat datang ke sekolah, nah, kemudian keyakinan kelasnya datang sekolah tepat waktu. Nah, ini bisa digunakan pada saat step atau bagian menanyakan keyakinan kelas. Ibu bapak yang saya hormati, terkait dengan segitiga restitusi ini berkaitan dengan keyakinan kelas, kemudian posisi kontrol kita pada saat menangani kasus siswa. Oleh karena itu, diharapkan kita sebagai guru bisa memposisikan diri sebagai manajer, kemudian kita bisa menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan kelas. Ini adalah langkah-langkah dalam menangani kasus atau langkah-langkah dalam penerapan segitiga restitusi. Tujuan dari segitiga restitusi ini untuk memunculkan motivasi intrinsik siswa. Begitu Bapak. Next. Baik, terakhir, ini ada video terakhir. Ibu bapak yang saya hormati, silakan disimak dulu yang satu yang ini. Ini adalah ini. Salam berbahagia, ibu dan bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Geiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri
sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siapa? Sudah lama ya bisa. Kenapa hanya dari sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku udah dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh gitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang membunuh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mengatakan apa? Ya saya harus mengatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya betah-betah dia di pas teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, saya diam aja Pak. Ya saya udah di sini lah. Masa saya jadi tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir lagi. Hanya yang mentang-mentang. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang saya bertanya tadi, tindakan kamu yang mentang-mentang di kelas, tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa untuk proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga, bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru, Baik, baru saja kita menyaksikan contoh. Ibu bapak yang saya hormati, jadi itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi. Ada mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, kemudian sampai ke menanyakan keyakinan kelas. Hal tersebut diharapkan bisa kita lakukan sebagai seorang pendidik dan posisi kontrol kita diharapkan bisa menjadi seorang manajer. Ibu bapak yang saya hormati, next kita berada di akhir pembelajaran, yaitu refleksi pembelajaran. Ada 2 pertanyaan ini nanti sebagai pertanyaan penutup pada pertemuan di seminasi kita. Diharapkan nanti ibu bapak bisa menjawab 2 pertanyaan ini. Untuk menjawab pertanyaan ini silakan ibu bapak berdiri terlebih dahulu. Yang terakhir, kita akan bersentuhan. Contohnya seperti ini, semuanya tangan seperti
yang tangan kanan nanti, yang posisi tangan kiri berada di bawah tangan kanan. Nah, seperti ini. Posisi tangan kiri berada di bawah tangan kanan yang semuanya seperti ini aja. Posisi kanan ada tangan di atas, tangan di atas, di bawah tangan. Nanti kita akan bunyi cicak, ding. Nah, kita coba dulu ya. 1, 2, 3, mulai dari saya. Cicak, ding. Sudah paham kan ya? Nanti yang terakhir yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Dinding berarti. Kita mulai ya dari Pak Resi. Cicak, ding. Saya kali juga itu. Coba ayo. Bisari yang bertanya, ibu bapak silakan duduk. Bisari silakan ke depan untuk melakukan refleksi pembelajaran. Nah, silakan ibu apa ilmu atau informasi yang didapat setelah mengikuti kegiatan ini dan apa hal. Satu belajar di kelas itu harus ada keyakinan kelas. Kemudian kita juga harus menjadi seorang manajer posisikan diri sebagai seorang murid dan juga bermain dan juga intinya bersama-sama. Bisa jadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sari. Alhamdulillah Ibu Bapak yang saya hormati, kita berada di ujung acara. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu Bapak guru yang telah bersedia mengikuti kegiatan yang saya lakukan. Ibu Bapak guru telah kelas mengikuti kegiatan saya. Ini suatu yang saya ikuti. Sekali lagi saya meminta maaf apabila ada salah kata atau saya tindakan. Saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya. Ibu Bapak guru, semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian saya ketika bisa tergabung, kita bisa menjadi guru-guru yang menjadi teladan yang baik untuk siswa kita. Saya kiri bahwa bermuafi bila kau baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Iwan. Guru, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah.